Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia Bamega, Bamega, Bamanapur di Samangkaram, Bamanapur di Samangkaram. Batamu lawanlah Adinda, Adinda Imam Bidadara, Samalayang Imam Bidadara, Samalayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Seruni, kembali lagi bersama saya Asabila Kenzi di Mazura. Hari ini saya berkesempatan melakukan podcast bersama kakak-kakak dari kelas 9. Di sebelah kanan saya, silahkan perkenalkan diri Kak. Halo semuanya, nama aku Rina Roisa Resyanti dari kelas 9 SMP Negeri 1 Bunijaya. Salam kenal ya. Nah, sebelah kiri saya, silahkan perkenalkan diri Kak. Halo, nama saya Bayu Samudra dari kelas 9 SMP Negeri 1 Hijau. Salam kenal. Jadi Kak Alwin sama Kak Bayu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai semangat belajar dan berkarya di masa pandemi COVID-19 menuju Indonesia tangguh. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, kita simak terlebih dahulu video dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bumi Jawa, Bapak Haji Muhaimin. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sabila Kenzi Bimazura. Saya sebagai tim jurnalistik ingin mengetahui tanggapan Bapak kaitannya dengan semangat belajar dan berkarya di masa pandemi COVID-19 menuju Indonesia tangguh. Bagaimana nih tanggapan Bapak mengenai sistem pembelajaran saat ini? Ya, di pandemi COVID-19 ini memang diperlukan suatu kebersamaan, sikap yang kompak di antara kita untuk satu tujuan, yaitu anak terlayani dengan baik sehingga menuju Indonesia maju dan tangguh, kayak begitu. Ya, jadi pembelajaran ini harus tetap diupayakan dengan segala kekurangannya. Tetapi tanpa ada upaya, jelas tidak bisa berjalan lancar. Ya. Apakah ada kendala Pak menggunakan sistem pembelajaran saat ini? Ya, sistem pembelajaran saat pandemi COVID tentunya sudah diupayakan, tapi mestinya ada juga kendalanya. Apalagi posisi sekolah kita yang ada di daerah pegunungan, kemudian anak-anak kita yang secara geografis bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil, di balik bukit, di balik gunung dan seterusnya, yang itu akan berpengaruh pada kelancaran sinyal. Nah, pembelajaran dengan sistem yang ada di COVID-19 ini kan sering kali kita menggunakan daring, ya, dalam jaringan. Itu diperlukan media sosial berupa HP, Android. Nah, terkait dengan ini banyak kendalanya. Ada anak yang tidak punya HP. Kalau sudah punya HP, tidak punya kuota. Kalau sudah punya kuota, ternyata sinyalnya tidak lancar. Kalau sudah sinyalnya tidak lancar, ternyata udah dibelikan baru, dia tidak familiar terhadap HP itu. Nah, itu banyak hal ya yang menjadi kendala. Yang berikutnya yang menjadi kendala adalah ini tadi, kemauan dari siswa itu sendiri untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan cara daring. Karena itu dibutuhkan ketelatenan, keseriusan, dan kefokusan di dalam mempelajari satu materi lewat media sosial, lewat HP, kayak begitu. Lalu bagaimana solusinya Pak? Ya, saat ini solusi yang kita upayakan, yang pertama dari Bapak dan Ibu guru, untuk mempermudah mengorganisir siswa. Bapak Ibu guru pada bulan Agustus 2020 saat awal-awal pandemi sudah diupayakan untuk dilakukan workshop ataupun diklat Microsoft 365. Ini untuk Bapak Ibu guru
dan itu sudah sekaligus dipraktekkan kepada intern Bapak Ibu guru. Harapan dari sekolah ini bisa diaplikasikan, diterapkan, diimplementasikan dengan siswa. Itu lebih enak sebenarnya itu. Ya, sekarang udah berkembang misalnya dengan cara-cara Google Form dan seterusnya, kayak begitu. Yang kedua, siswa disosialisasikan lewat grup kelas. Kemudian siswa juga diberi materi uang untuk pembelian kuota, baik dari pemerintah maupun dari dana BOS. Itu juga pernah diberi oleh sekolah, kayak begitu. Itu upaya dari sekolah sehingga ada gayung bersambut. Guru tahu tentang teknisnya, siswa diberitahu, diberi pulsanya, kemudian diharapkan gayung bersambut. Itu upaya-upayanya. Di samping juga kita mesti harus komunikasi dengan komite bahwa pembelajaran di sekolah saat ini adalah lewat daring. Pembelajaran saat ini lewat kombinasi separuh daring, separuh tatap muka, seperti yang saat ini sedang kalian laksanakan. Begitu. Jadi upaya-upayanya itu. Dari pihak sekolah sendiri, langkah-langkah apa saja yang sudah diupayakan untuk tetap memfasilitasi baik guru maupun siswa dalam semangat belajar dan berkarya di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dari upaya sekolah sudah melakukan kegiatan workshop ataupun diklat Microsoft 365, kemudian siswa diberi sosialisasi tentang Microsoft 365 dengan program lain juga, kemudian diberi pulsa untuk pembelian pulsa kuota, kayak begitu, sehingga tentunya upaya-upaya ini bisa menunjang KBM agar tetap bisa berjalan. Baik, jadi apa harapan Bapak ke depannya nih Pak? Harapan dari sekolah ke depannya, sekalipun saat ini masih suasana COVID-19, anak-anak tetap semangat untuk belajar. Karena bagaimanapun, walaupun pembelajaran tidak senormal dulu, siswa berangkat semuanya, maka siswa tetap harus belajar semangat agar materi pembelajaran yang tentunya menjadi target dari Bapak Ibu guru, sesuatu yang perlu harus dicapai oleh siswa itu bisa tercapai, sehingga semangat belajar dari siswa, komitmen dari siswa untuk saya mencari ilmu itu harus ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan semangat yang maksimal dari siswa, kerjasama yang baik antara Bapak Ibu guru, serta tata usaha sekolah, kemudian dari siswa dan orang tua, insya Allah bisa sukses. Terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diusahakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Nah, Kak Alin, apa sih kendala belajar selama pandemi ini? Kendala belajar yang aku rasain selama pandemi itu cukup banyak, tapi yang benar-benar mengganggu aku itu di kondisi lingkungan sekitar aku. Emang kondisi lingkungannya gimana, Kak? Kondisi lingkungan sekitar aku itu berisik banget, terutama ketika jam-jam pagi itu, jam-jam sekolah itu benar-benar berisik banget dan mengganggu aku belajar sih. Jadi kakak mengatasinya gimana nih? Kalau aku itu biasanya minta tolong mereka buat mengurangi sedikit kebisingannya, dan ya alhamdulillah mereka mau memahami aku juga sih. Jadi aku masih bisa sedikit fokus, tapi emang besok-besoknya itu mereka lakuin lagi mungkin karena lupa ya. Kalau dari Kak Bayu sendiri, apa nih kendala belajar selama pandemi ini? Sama kayak Kak Arlin, tapi yang saya alamin itu kuota sama jaringan. Bukannya kuota udah dapat gratis ya Kak dari pemerintah? Ya sih, tapi kan kemarin. Nah dulu kan belum. Kalau jaringan sendiri gimana tuh? Jaringan itu di rumah saya itu susah. Kalau apa-apa harus cari dulu gitu. Emang rumahnya di mana Kak? Di bawah bukit. Oh, jadi harus mencari dulu ya Kak, naik bukit gitu. Iya. Terus apa sih perbedaan yang paling menonjol sebelum dan sesudah adanya pandemi ini? Sebelum adanya pandemi itu, pembelajaran maksimal. Kita bisa memahami, ya cepat memahami. Kalau sesudah pandemi,
itu kita susah memahaminya, apalagi kalau lewatnya cuman media online, teks gitu susah memahaminya. Memang pembelajarannya gimana kak kalau sudah pandemi ini? Ya kurang efektif menurut saya. Oh, baik. Kalau dari Kak Alin sendiri, apa nih perbedaan yang paling menonjol? Kalau dari aku sendiri itu sama kayak Kak Bayu ya, dari cara belajarnya, cara mengajarnya itu kan kalau sebelum pandemi itu kan kita diajarin secara langsung, jadi kalau misalnya ada materi yang belum kita paham kita bisa langsung nanya dan langsung dijawab juga, sedangkan sesudah pandemi itu kita harus belajar dengan belajarnya ekstra gitu, ibaratnya kita harus mahamin materi dari teks-teks yang guru berikan di WhatsApp. Jadi lebih susah belajar sesudah pandemi ya kak? Kalau tadi itu kayaknya segi negatif ya, lebih ke arah segi negatif. Kalau segi positifnya apa nih kak? Kalau segi positifnya itu kita jadi punya banyak waktu luang buat ngelakuin hal-hal yang belum pernah kita lakuin, jadi kayak mengeksplor dunia gitulah, terutama buat anak-anak seumuran aku gitu, itu kan lagi masa-masanya mencari jati diri ya, jadi aku bisa nyobain banyak-banyak hal baru, nyoba hobi-hobi baru, nyari hobi aku gitu, dan itu lumayan itu Ini positif untuk kakak sendiri ya kak. Kalau Kak Bayu, segi positifnya apa nih? Kita bisa menyanyi banyak waktu untuk keluarga gitu, bisa kumpul sama keluarga. Jadi punya lebih banyak waktu untuk belajar juga ya, punya banyak waktu luang. Oke, terus langkah-langkah apa saja sih yang sudah dilakukan supaya Kak Bayu ini tetap semangat belajar dan berkarya di masa pandemi ini? Kalau sudah tidak konsen, biasanya saya itu nonton YouTube, terus ngemil-ngemil gitu. YouTube apa yang Kakak tonton? Biasanya film horor tuh. Dengan nonton YouTube film horor itu bisa memastikan belajar kakak gitu. Iya. Kalau Kak Arwin, langkah apa saja? Kalau aku itu cukup aku ikut ini di komunitas belajar, jadi aku punya teman buat belajar, aku punya teman buat sharing-sharing pelajaran gitu, jadi belajarnya itu enjoy, nggak yang 100% paksaan dari orang tua, dari sekolah gitu. Dengan kakak ikut komunitas itu efektif nggak sih untuk kakak sendiri? Kalau buat aku sendiri efektif, karena ya dari awal kita punya teman belajar, jadi belajarnya itu nggak monoton yang sendiri dan fokus sama pelajaran banget gitu. Jadi dengan kakak ikut komunitas itu sangat membantu ya kak dengan pembelajaran itu. Jadi harapan kakak ke depannya apa nih? Kalau harapan aku ya mungkin pasti sama kayak semua harapan orang lain ya. Harapan aku itu semoga pandemi cepat berakhir, jadi kita bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan harian kayak normal lagi, dimulai dari kita bisa sekolah tatap muka tanpa harus dibatasi gitu kan, per kelas cuma 16 orang. Ya. Kalau Kak Bayu, harapan ke depannya apa nih? Sama-sama Kak Arlin, tapi itu semoga pandemi cepat berakhir agar semua aktivitas bisa normal lagi, belajar bisa tatap muka lagi seperti normal. Jadi intinya semoga pandemi ini cepat berlalu ya kak. Jadi kita bisa belajar lebih giat lagi di sekolah tatap muka, bertemu dengan teman-teman. Oke, itu tadi podcast saya bersama kakak-kakak dari kelas 9. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Asabila Kenzi Nazura, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifatul Aisyah dari kelas 8E SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Saya ingin meminta waktunya sebentar untuk mewawancara Ibu terkaitannya dan pembelajaran di tengah pandemi ini. Ya, Apa tanggapan Ibu pada pembelajaran di masa pandemi ini? sekolah di masa pandemi ini yang sistemnya online memang efektif, tapi kurang maksimal sehingga menghambat daya pikir anak dan menjadi PR bagi orang tua yang pendidikannya itu masih kurang. Ya. Apa kendala yang Ibu rasakan terhadap putra-putri Ibu selama belajar di tengah pandemi ini? Kendalanya ialah anak jadi ketergantungan di HP,
banyak bermain game di HP. Bagi yang punya HP, punya kuota. Dan kendalanya lagi sinyal, kadang sinyal tidak menunjang dan menjadi beban bagi orang tua yang kurang mampu dalam segi ekonominya. Apa harapan Ibu terhadap sistem pembelajaran saat ini, terutama untuk kemajuan belajar putra-putri Ibu? Harapan kita semua mungkin sama, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan bisa tatap muka normal seperti biasanya, sehingga nilai anak-anak kita maksimal puas. Begitu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Bapak pada pembelajaran di masa pandemi ini? Tanggapan saya sebagai orang tua bahwa pembelajaran di masa pandemi secara daring atau pembelajaran jarak jauh kurang efektif karena putra-putri kami dalam belajar kurang bimbingan langsung dari guru, sehingga banyak materi yang kurang dipahami, kurang dikuasai oleh putra-putri kami. Peran orang tua juga di sini dalam pembelajaran secara online harus lebih aktif, sementara kemampuan dari orang tua tidak semuanya sama, mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai untuk mendidik putra-putrinya. Apa kendala yang Bapak rasakan terhadap putra-putri Bapak selama belajar di tengah pandemi ini? Kendala yang kami rasakan yang pertama karena pembelajaran secara daring atau PJJ, yaitu mengenai sinyal internet. Sering terjadi sinyal internet yang hilang, tidak connect, sehingga pembelajaran tidak bisa lancar. Kemudian kendala berikutnya yaitu tentang materi. Kaitannya dengan materi, banyak materi yang tidak dikuasai oleh putra-putri kami karena pembelajaran secara daring. Bapak terhadap sistem pembelajaran saat ini, terutama untuk kemajuan belajar putra-putri Bapak? Harapan kami sebagai orang tua bahwa pembelajaran supaya normal kembali, sehingga putra-putri kami bisa belajar secara tatap muka dan mendapat bimbingan langsung dari guru. Apa tanggapan Ibu pada pembelajaran di masa pandemi ini? Oke, baik. Saya akan memberikan tanggapan sedikit ya. Suasana belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Intinya anak-anak itu harus lebih semangat, lebih punya motivasi belajar mandiri, karena belajar di masa pandemi itu kan lebih banyak daring ya, atau online atau dalam jaringan. Kalau kita tidak punya rasa semangat, itu akan sangat-sangat susah ya, seperti itu. Kayaknya seperti itu tanggapan saya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Apa kendala yang Ibu rasakan terhadap putri Ibu selama belajar di tengah pandemi ini? Oke, kalau bicara tentang kendala tentu saja ada ya. Untuk di masa pandemi seperti sekarang ini, seperti yang tadi saya sudah katakan, itu kan kita banyak belajar online atau daring. Tentu saja ini harus menggunakan fasilitas internet. Nah, kendalanya kalau kita belajar melalui daring ini biasanya ada jaringan internet yang tidak lancar, kemudian masalah sarananya. Tidak semua anak-anak memiliki gadget atau memiliki HP. Bahkan kadang-kadang anak-anak bisa berantem dengan kakaknya mungkin, atau adiknya, atau mungkin keluarga yang lain karena rebutan HP seperti itu. Itu masalah gadget ya.
ada lagi kendalanya. Kadang-kadang lagi, masih banyak di antara kita orang tua yang tidak tahu bagaimana menyikapi anak-anak belajar. Anak-anak tanya, orang tua tidak tahu jawabannya. Seperti itu. Kemudian ada lagi sih kendalanya, anak-anak itu kurang bisa memahami materi yang mungkin disampaikan Bapak Ibu guru lewat WA atau lewat Zoom atau lewat apapun itu. Ya, keterbatasan kemampuan anak-anak memahami materi. Kayaknya demikian, Mbak. Apa harapan Ibu terhadap sistem pembelajaran saat ini, terutama untuk kemajuan belajar putri Ibu? Oke, baik. Kalau harapannya tentu saja belajar di masa pandemi COVID-19 itu perlu support atau dukungan dari semua pihak, khususnya dari orang tua. Dalam hal ini orang tua perlu mendampingi ketika anak-anak belajar secara mandiri atau secara online di rumah. Jadi ketika ada kesulitan, sedikit orang tua bisa membantu. Paling tidak kalaupun orang tua tidak bisa memberikan jawaban ataupun solusi, paling tidak orang tua nantinya bisa menyampaikan ke Bapak Ibu guru bahwa anaknya punya kesulitan ketika belajar mata pelajaran ini dan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dituntut ya, harapannya orang tua anak juga lebih sabar ketika belajar secara online. Begitu Mbak, kira-kira jawabannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak, semoga sukses ya Mbak. Ya.